Kalau mau masuk untuk berdasarkan project ya seperti OP, Cardano, Polygon ini, SRP itu betul-betul project, nggak omong kosong. Jangan please dibilang project, rekam jejaknya tipu menipu, ini enggak ya. Jadi dengan penurunan kripto yang seperti ini itu kan biasa bergejolak pasar, berjolak menjolak, ya nggak usah dipikirin. Kan kita mau harga turun untuk serok ya turunlah, ambillah ya, tetap DCE ya, cicil nggak all in, yang mana sambil kita menyelam minum susu ya, sambil melihat arah ke depan kripto-kripto yang pantas untuk di hold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tetap semangat dalam kondisi market seperti ini. Tetap santai, tetap slow ya. Yang penting kita masuk di koin-koin yang berfundamental bagus, top CMC yang market capnya gede, yang itu kebiasaannya ngebannya akan lebih dulu ngeban ke atas. Jadi saya harap untuk santai, untuk bersabar. Inilah yang namanya main kripto. Posisi turun seperti ini itu kondisi cuan di depan mata untuk masuk koin-koin yang mantap-mantap tentunya. Jadi kalau nggak ada volatile seperti ini ya kita nggak bisa cuan banyak bro. Cuma tinggal kita mainkan strategi kita mengikuti tren pasar yang lagi terjadi ya. Makanya jangan mudah masuk terjerumus ke meme coin. Kalau project-project meme coin itu kan abal-abal, yang project-project betul itu ya yang top CMC, SRP, Cardano itu project nyata. Kalau memang mau masuk berdasarkan riset karena project, akan tetapi project apapun sebagus apapun, Mas Bro bilang berkali-kali, itu nggak ada artinya, nggak ada gunanya kalau nggak ada investor yang masuk ya. Investor masuk ya sama aja supply and demand, demandnya masuk, tumpang-tumpangan uang, harga terbang. Nah kalau yang SRP, Cardano, Polygon itu kan projectnya nyata dan betul-betul bagus, OP, ARP berdasarkan dengan project, maka kemungkinan besar demand yang masuk itu ya, dia dengan demand yang masuk itu dengan riset ya, dia akan masuk demand yang terkuat ya, tetap masuk altcoin ini loh ya, tetap SRP, Polygon dan kawan-kawan ya, termasuk Cardano. Kondisi market seperti ini sebetulnya nggak tahu jebakan Batman atau seperti apa, skenario yang model apa, ini waktunya untuk masuk sebetulnya. Kalau nggak ada penurunan yang tajam seperti ini, kita nggak dapat harga murah, nggak dapat diskon juga ya. Kalau yang sudah beli di atas, Mas Bro, sangkut ya sabar nunggu kejemput. Makanya gunanya jangan main all in itu kan, yang 50% untuk di hold jangka panjang, yang 50% untuk scalping ataupun swing. Kalau kondisi seperti ini kan kita ada dana cadangan untuk untuk serok kembali, yang memang di dalam kripto itu penuh strategi ya, penuh ilmu, penuh rencana yang matang. Jadi memang yang Mas Bro pernah bilang, ibarat dana 100% itu dibagi 5 ya. Kondisi market seperti ini sebetulnya banyak berita yang bagus-bagus kalau berdasarkan project ke depan itu. Ini yang namanya SRP aja menyusul putusan Ripple exchange crypto ini, ditambahkan opsi SRP ke plafonnya. Jadi yang dulu itu banyak nendang SRP di dislisting dari exchange mereka, sekarang sudah mulai bergerak untuk melisting kembali SRP. Dengan XRP di listingnya kembali di exchange di plafon-plafon yang dulu pernah mendilis XRP ini, kemungkinan akan menambahkan demand masuk kembali dalam SRP, yang mana kemungkinan akan terbang di situ. Kalau kondisi ada FAT seperti ini, SRP turun, kok turunnya jauh, nggak usah masalah, nggak usah khawatirkan ya. Pasti well besar juga cari momen scalping, cari momen cut loss, nanti dia akan serok di bawah kembali. Makanya nanti kalau sudah turun dalam, kemudian akan cepat ngebannya, karena yang pause keluar ataupun CL yang mau serok di bawah, nanti masukkan lagi ke SRP juga demandnya akan besar lagi. Logikanya seperti itu ya. Dalam perkembangan terbaru untuk ekosistem SRP, Exchange CryptoBit telah menambahkan opsi SRP ke plafon perdagangannya.
Penambahan ini datang sebagai respon terhadap putusan Ripple yang signifikan. Jadi kan jelas semuanya ya. BIT itu bursa provisional yang fokus pada perdagangan opsi bro, telah mengumumkan penambahan opsi SRP ke plafonnya. Dengan peluncuran ini SRP menjadi cryptocurrency ke-6 yang tersedia untuk perdagangan opsi di BIT. Kan mantap, berita-berita bagus-bagus. Jadi kalau masuknya SRP, Polygon, Cardano nggak usah takut ya. Tapi ini turunnya dalam mas bro ya, dalam. Yang namanya yang keluar banyakan paus-paus juga nggak mau ketinggalan. Aduh, hargamu longsor, hargamu turun nih, CL dulu lah. Banyak dia CL, nanti serok di bawah. Lah nanti waktu serok di bawah kan dia tuh bukan uang kecil, uang besar, makanya ngebanyak kan cepet walaupun market gede di situ ya. Untuk pelajaran di siang ini, jadi untuk memberikan kemantapan bagi kita investasi di kripto, nggak perlu ketakutan ataupun jungkir balik ya. Telah diluncurkan pada 2020, BIT ya telah menawarkan berbagai layanan termasuk kontrak berkelanjutan, kontrak berjangka, dan produk opsi untuk BTC, ETH, Cardano, TON, dan ladies. Paham ya, bukan ladies cewek yang bibirnya merah merona itu lain. Jadi Ripple ini yang ke-6 ya, dilansir dari Tolede mengutip putusan penting pada 13 Juli yang menegaskan bahwa SRP yang diperdagangkan di bursa tidak dianggap sebagai sekuritas, paham ya bro ya. BIT menyatakan antusiasmenya terhadap tonggak sejarah ini untuk Ripple ya. Mantap kan? Bursa ini menekankan bahwa putusan tersebut telah memicu peningkatan minat dan antusiasme di pasar SRP. Sebagai respon, BIT memperkenalkan perdagangan opsi SRP di plafonnya, menunjukkan permintaan yang meningkat untuk SRP di kalangan pedagang kripto ya. Jadi dengan masuk SRP, jadi Anda jangan khawatir, jangan takut, yang mana ke depan tambah demand lagi, tambah masuk lagi, tambah yang serok lagi, walaupun turun sedalam apapun nanti akan terbang kembali. Ini opsi-opsi yang pas untuk masuk, tapi tetap di CE ya, penurunan berapapun kan nggak ada yang ngerti ya. Maaf ini mas bro, suaranya agak ngelingsot, sariawan juga, lihat market merah merona kayak bibir perempuan, jadi ikut dilawer juga ya. Selanjutnya untuk Matic, kenapa untuk masuk Matic juga akan saya kasih berita yang tentang Matic ya. Jadi untuk berita Matic ini, makanya alasan Anda untuk masuk Matic itu juga suatu opsi yang bagus juga, yang nanti ngebannya akan cepat juga. Kondisi turun ini ya saatnya untuk masuk, jangan kita lari kabur terberet-beret. Payah ya. Polygon Lab dan SK Telekom berkolaborasi untuk investasi masa depan di Web3. Mantap gak? Dalam langkah besar menuju masa depan Web3, Polygon Lab dan SK Telekom, penyedia telekomunikasi terbesar di Korea Selatan, telah mengumumkan kemitraan strategis. Kolaborasi ini akan fokus pada pengembangan ekosistem Web3 dan pencarian startup berpotensi untuk indubasi gitu ya. Jadi paham ya. Jadi yang kemarin sudah saya kasih tahu Mas Bro, bahwa Polygon ini kedepannya bisa naik daripada BNB bro. Yang namanya Polygon ini kemarin kan sudah koar-koar menyatakan bahwa Polygon ini sebagai koin serbaguna, yang kemarin saya singgung Mas Bro, serbaguna kayak terigu pakai telur bikin bolu serbaguna. Tapi memang betul ya, bukan bercanda. Jadi ini juga akan meluncurkan AI juga. Ini kalau mau masuk berdasarkan dengan project. Nah, project itu orang yang tertarik dengan project, nanti kan banyak investor masuk karena project. Ya kalau projectnya berjalan, investor banyak yang masuk, berarti investor itu demand, ujung-ujungnya supply dan demand. Kalau nggak ada project
demandnya banyak juga akan terbang kayak Shiba dulu. Nah, paling tidak kalau ada project ya membuat investor itu akan masuk, demandnya akan bertambah, maka harganya akan terbang. Jadi yang orang masih cemen di dalam kripto, sok keluar-keluar, sok pinter, itu sebetulnya goblok ya. Dia bilang yang penting project, kayak bis projectnya hebat. Project mana dulu? Project EC abal-abal omong kosong, apa project beneran? Dia kan nggak ngeriset, hanya tahu dari tutorial project ini, project itu, ya dibodohin, digoblokin, tapi dia nggak sadar project yang betul ya SRP jelas ya, OP, ARB, ini yang lagi dibahas. Polygon itu namanya project, dan kita harus cerdas merekam jejaknya, historinya masa lalu, proyeknya apa, jalan nggak, nyata jalan Polygon ya, ada apa, NFT, macem-macem. Jadi betul-betul project jalan, project nyata, nggak omong kosong, nggak ECC, nggak kibul mengkibul ya. Masuklah nanti apa demand sesuai dengan project itu. Jadi jangan disamakan projectnya bris jebris sama orang. Kalau yang belum tahu yang penting project ya salah, yang project yang benar ya ini kalau masuk berdasarkan dengan project. Jadi Polygon Lab dikenal sebagai studio pengembangan di balik blockchain EFM terkemuka. Polygon Matic telah memperluas jangkauan kemitraan dengan berkolaborasi dengan SK Telekom. Jadi paham ya, SK Telekom ini akan menambahkan dukungan untuk Polygon Matic di pasar non-fungible token NFT mereka, Topor. Selain itu, dukungan Polygon Matic juga akan tersedia di dompet kripto SK Telekom. Mark Byron, CEO Polygon Lab ya, menyatakan kegembiraannya tentang kolaborasi ini, menekankan pentingnya teknologi blockchain optimal untuk popularisasi Web3 yang mana sekarang banyak digembar-gemborkan ke depannya di Web3. Jadi memang betul-betul koin serbaguna. Kalau mau masuk untuk berdasarkan project ya seperti OP, Cardano, Polygon ini, SRP itu betul-betul project, nggak omong kosong. Jangan please dibilang project, rekam jejaknya tipu menipu, ini enggak ya. Jadi dengan penurunan kripto yang seperti ini itu kan biasa bergejolak pasar, berjolak menjolak ya, nggak usah dipikirin. Kan kita mau harga turun, untuk serok ya turunlah, ambillah ya, tetap DCE ya, cicil, nggak all in, yang mana sambil kita menyelam minum susu ya, sambil melihat arah ke depan kripto-kripto yang pantas untuk di hold. Tetap 15% baru ke altcoin, 5%-nya masuk ke memecoin. Ke depan ya, ke depan bukan sekarang, yang 80 tetap nanti masuk ke BTC. Ketika BTC naik turun begini ya asik, uang banyak masuk di BTC ya. Kalau nanti naik 500 TP sudah cuan kan. Yang 50%-nya nanti untuk buluran yang akan datang, yang 50% nanti bisa untuk scalpingan ataupun swing. Ketika naik turun itu kita dapat cuan ya. Sariawannya Mas Bro ini tambah ngelawer ya, sorry, yang penting bisa mengudara ya. Topor pasar NFT milik SK Telekom akan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mencetak NFT berbasis Polygon dan memindahkannya ke pasar lain dalam ekosistem Polygon Matic. Kolaborasi ini juga akan melihat Polygon Matic mendukung dompet kripto SK Telekom, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan ekosistem Web3 dengan lebih efisien. Dengan dukungan ini, Polygon Matic telah menjadi blockchain paling populer untuk NFT di luar Ethereum, bahkan melampaui Solana dalam volume perdagangan NFT 30 hari terakhir. Jadi saya rasa udah cukup ya dengan market yang merah merona kayak bibir cewek katanya ya. Itu yang penting sekarang
melihat kondisi market seperti ini ya nggak usah kita khawatir, naik turun itu kan asik ya, memang yang dicari untuk turun supaya nanti kita bisa belanja murah, kita tunggu nanti ke depannya setelah naik kita jual ya. Kalau nggak ada naik turun ya nggak ada keuntungan. Jadi semua yang penting belajar strateginya betul-betul, money manajemennya nanti ke depan mulai dirubah mindsetnya pelan-pelan, pelajari kripto yang sungguh-sungguh, dalami betul supaya jadi jutawan betul, bukan ditipu omong kosong RP1 Binance ondol anjlok. Jangan, tapi betul-betul dipelajari, riset betul apa yang kita wajib kita hold dan portonya berapa persen. Kita belajar kalau pengen jadi jutawan yang betul itu ya kita belajar betul-betul sungguh-sungguh mendalami kripto, siklusnya, momennya, yang berfundamental apa yang harus kita beli, berapa persen pembagiannya, itu betul-betul belajar. Jangan hanya mendengarkan orang yang tipu-tipu yang ngomong kosong project-project dari Memecoin ataupun yang bilang RP1 Binance. Jangan sembarangan, semua itu hanya tipu daya saja. Jadi yang benar kita bukan ikut omongan orang ya, yang betul bukan kita menonton janji-janji orang, tapi betul-betul belajar, di riset bagaimana permainan kripto dan bagaimana strategi kita untuk mendapatkan cuan di kripto ya. Mungkin hanya itu ya untuk penyemangat aja. Kondisi merah merona seperti ini, tetap DCE, tetap waspada, tetap semangat, tetap belajar ya. Pokoknya supaya nanti Anda ke depan cuan, dan hati-hati dalam memberikan berita, mana yang project betul-betul, mana yang project ece-ece, mana koin yang tipu menipu ya, info-info yang tipu menipu, yang bohong-bohongan, mana juga tetap diwaspadai, tetap dipelajari. Semua ini hanya permainan game belaka. Pemenangnya yang belajar, yang pintar, yang cerdas, yang ngerti, itu akan sebagai pemenang menjadi jutawan. Dan jangan pernah menganggap suatu kejadian akan terulang kembali dalam waktu mudah ataupun dalam waktu singkat. Mengulang sejarah itu tidak semudah itu ya. Kalau mengulang longsoran, kehancuran, penurunan kripto itu sudah dipastikan, tapi kalau mengulang jutawan setinggi langit ya itu jarang terjadi. Harus orang-orang yang betul-betul pintar belajar yang akan menjadi jutawan. Saya rasa cukup ya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti. Yang namanya manusia biasa seperti Anda yang nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Mungkin hanya segini aja untuk siang yang kondisi merah merona ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.